Seorang pria sedang menelpon, tidak sengaja menyadari. Nyamuk terbang sangat lambat di depan matanya, bahkan dapat menangkapnya. Dengan tangan lain menangkap yang lain. Dengan kebingungan dia berjalan. Lalu menyadari kantor polisi yang ribuan mil jauhnya, ada orang yang sedang menyandera orang lain. Polisi masih tidak percaya dia bisa melihat sejauh itu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Melihat sandera itu dicekik, pria itu mencabut sebatang bambu dan melemparkannya. Tongkat bambu melewati orang-orang dengan mudah menaklukkan para perampok. Pria itu bernama Sonny. Sehari yang lalu dia hanya seorang badut di sirkus. Dia bermimpi suatu hari nanti bisa menampilkan pisau terbang di atas panggung. Hari ini sementara tangan pisau terbang tidak ada. Dia baru saja akan memamerkannya. Tiba-tiba ada pisau terbang mengarah dari belakangnya, tepat mengenai apel. Ternyata Charlie ahli pisau terbang yang datang. Karena menyinggung Charlie, Sonny dipecat bos. Di malam hari dia tidak sengaja mendengar Charlie dan yang lainnya ingin pergi ke gunung untuk menggali emas. Sonny diam-diam mengikuti. Ketika dia tiba secara tidak sengaja terpleset. Baru saja jatuh di depan Charlie dan yang lainnya. Charlie menjadikan dia berjalan di paling depan. Beberapa orang datang ke sebuah gua. Charlie menemukan sebuah guci. Karena takut berbahaya, biarkan Sonny yang buka. Sonny membukanya. Guci itu penuh dengan emas batangan. Tapi Charlie tidak mau memberikannya. Chang Wei mengedipkan mata pada adiknya. Si adik membawa Sonny ke tempat yang sepi. Bersiap membunuhnya diam-diam. Pada saat ini, Charlie dan beberapa yang lainnya sedang membuka toples lainnya. Akibatnya, salah satu sedang memuntahkan gas racun. Semua orang muntah, bahkan Sonny juga sesak nafas. Selama perselisihan, adik Charlie terjatuh. Sonny secara tidak sengaja jatuh ke dalam terowongan. Jatuh ke genangan air dan gas ini. Ini sebenarnya adalah gas beracun yang dikembangkan di Jepang. Bisa membuat orang menjadi kuat. Tapi ada juga efek sampingnya. Sementara tentara Jepang masih berkembang, Perang Dunia II berakhir. Laboratorium biokimia Jepang dibom oleh Inggris. Ketika Sonny keluar dari gua itu, pingsan dan jatuh di atas kapal. Ketika kru menemukannya, mengira dia terkena penyakit menular, lalu melemparkannya ke laut. Saat tersadar kembali, Sonny membengkak seperti roti. Untungnya bertemu dengan reporter yang baik hati. Bersedia mengantarkannya pulang. Ketika Sonny sampai di rumah, dia pun tertidur. Tapi saat dia tertidur, seluruh tempat tidur basah kuyup. Sonny dengan cepat kilat kurus kembali. Dan saat